Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas karunia-Nya kita masih bisa diberikan kesehatan. Tak lupa salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat Ibu Dr. Aan Hasanah MPD selaku dosen pengampu MKWU Bahasa Indonesia, dan juga teman-teman sekalian yang saya banggakan. Kami perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi mengenai penulisan unsur serapan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Fitrian Ramdhani Sobarna sebagai moderator dan pemateri kedua, dan rekan saya Dewi Windu Lansari sebagai pemateri pertama. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita lanjutkan ke materi yang akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Dewi Windu Lansari. Terima kasih kepada moderator. Pengertian berdasarkan terapi integritasnya, unsur serapan dalam bahasa Indonesia terbagi menjadi dua kelompok besar. Pertama, unsur asing yang belum sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti first layer, de facto, de jure, dan l'exploitation de ilmu par ilmu. Unsur-unsur itu dipakai dalam konteks bahasa Indonesia, tetapi cara pengucapan dan penulisannya masih mengikuti cara asing. Yang kedua adalah unsur asing yang penulisan dan pengucapannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Dalam hal ini, penyerapan diusahakan agar ejaan diubah seperlunya sehingga bentuk bahasa Indonesianya masih dapat dibandingkan dengan bentuk asalnya. Perbedaan EYD dan Poebi. Pertama, pencantuman kaidah vokal bahasa Arab dalam Poebi yang meliputi A. Vokal A baik bunyi pendek maupun bunyi panjang menjadi A, bukan O. B. Vokal I baik bunyi pendek maupun bunyi panjang menjadi I. C. Vokal U baik bunyi pendek maupun bunyi panjang menjadi U. Yang kedua adalah kaidah Ain yang pada EYD hanya satu, dalam Poebi menjadi dua. Yang ketiga adalah kaidah Gain menjadi G ditambahkan dalam Poebi. Kaidah Gain ini belum tercantum pada EYD. Yang keempat adalah kaidah Hamzah yang sebelumnya tidak tercantum dalam EYD. Dalam Poebi muncul 3 kaidah terkait huruf Hamzah. Yang kelima adalah ada perbedaan antara huruf sin, shin, sa, dan sod sehingga muncul 4 kaidah. Dalam EYD hanya ada 1 kaidah S. 6. Kaidah waw atau wawu dalam Poebi ada 2, yaitu wawu tetap menjadi W dan wawu baik 1 maupun 2 konsonan yang didahulukan U dihilangkan. Yang ketujuh, muncul kaidah diftong Arab au menjadi au. Kaidah diftong ini belum tercantum dalam EYD. Dan yang terakhir adalah kaidah ya. Ada 2 kaidah. Ada tambahan kaidah yaitu zai dan zal, dan za menjadi z. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Dewi yang sudah menyampaikan materinya. Selanjutnya, materi yang akan disampaikan oleh saya yaitu kaidah ejaan yang berlaku bagi unsur serapan itu adalah sebagai berikut. A. Arab bunyi pendek ataupun bunyi panjang menjadi A, bukan O. Contohnya, sahabat menjadi sahabat. Ain dalam bahasa Arab pada awal suku kata menjadi A, I, U. Contohnya, ajaib atau ajaib. Pada ada AE, tetap AE jika tidak bervariasi dengan E. Contohnya aerob atau aerob. Jika AE bervariasi dengan E, maka menjadi E. Contohnya hemoglobin menjadi hemoglobin. Ain dalam bahasa Arab di akhir suku kata menjadi K. Contohnya mukjizat menjadi mukjizat. AA Belanda menjadi A. Contohnya paal menjadi pal. AI tetap AI, contohnya trailer. AU tetap AU, contohnya audiogram. C di depan A dan U dan O dan konsonan menjadi K, contohnya construction atau konstruksi. C di depan E, I, O, E dan Y menjadi S, konsonan S, contohnya sentral menjadi sentral. CCH dan CH di depan AO dan konsonan menjadi K, contohnya karisma. CH yang lafalnya S atau SY menjadi S, contohnya mesin atau mesin. CC di depan O, U dan konsonan menjadi K, contohnya accommodation atau akomodasi. CC di depan E dan I menjadi KS, contohnya vaksin. CH yang lafalnya C menjadi C, contohnya charter.
CK menjadi K, contohnya cek atau cek. C dalam bahasa Sanskerta menjadi S, contohnya castra menjadi sastra. Dot dalam bahasa Arab menjadi contohnya doif. E tetap E, contohnya efek atau efek. EA tetap EA, contohnya idealis. EU tetap EU, contohnya neutron. Fa dalam bahasa Arab menjadi F, contohnya afdal. GH menjadi G, contohnya ganta atau genta. EE dalam bahasa Belanda menjadi E, contohnya sistem menjadi sistem. EI tetap EI, contohnya eikosen atau eikosan. EO tetap EO, contohnya stereo. Gain dalam bahasa Arab menjadi G, contohnya goib. GUE menjadi G, contohnya igue menjadi IG. H dalam bahasa Arab menjadi H, contohnya hakim. Hamzah dalam bahasa Arab yang diikuti oleh vokal menjadi A, I, U, contohnya amr atau amar. Hamzah di akhir suku kata kecuali di akhir kata menjadi K, contohnya takwil menjadi takwil. Hamzah di bahasa Arab di akhir kata dihilangkan, contohnya imla menjadi imla. IE tetap IE jika lafalnya bukan I, contohnya variety atau varietas. Jim dalam bahasa Arab menjadi J, contohnya jariyah. Ho dalam bahasa Arab menjadi ho, contohnya khusus. I dalam bahasa Arab bunyi pendek ataupun bunyi panjang menjadi I, contohnya i'tikad. I di awal suku kata di depan vokal tetap I, contohnya iambus. IE Belanda menjadi I jika lafalnya I, contohnya politik. NG tetap NG, contohnya kontingen. OI dalam bahasa Yunani menjadi E, contohnya foetus menjadi fetus. OO dalam bahasa Belanda menjadi O, contohnya komfur atau kompor. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada yang tidak dimengerti, dapat dilihat di salindia yang sudah kami buat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.